Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di Liga 1 musim ini, Rizky Ridho dari Persija Jakarta tercatat sebagai pemain lokal, catat lokal lo ya, dengan gaji tertinggi yakni 10 miliar per musim. Jelas gaji ini paling tinggi dari seluruh pemain lokal di Liga 1 saat ini. Bahkan pemain-pemain abroad di timnas Indonesia saja masih banyak loh yang gajinya kalah dari Rizky Ridho. Bahkan masih banyak yang kalah dari pemain Persib yakni Maklok yang gajinya mencapai 6,1 miliar per musim. Nah sekarang kita intip aja berapa sih gaji pemain abroad kita ini di tiap klub masing-masing. Ini kami dapatkan informasinya dari berbagai situs ya, termasuk Football Database dan AI Score ya. Yang pertama Pratama Arhan di Suwon FC, gajinya itu 600 juta per musim. Yang kedua Nathan Choaon di Swansea City, gajinya itu 1,8 miliar per musim. Yang ketiga Ivar Jenner di Utrecht, gajinya itu 559 juta per musim aja. Yang keempat Justin Hubner di Wolverhampton, gajinya itu cuma 1,2 miliar per musim. Yang kelima Miss Hilgers di Twente ya, gajinya itu 11 miliar per musim. Yang keenam Eliano Render di FC Zwolle, gajinya itu 10 miliar per musim. Yang ketujuh Jordi Amat, ini yang tertinggi di seluruh skuad timnas Indonesia di JDT ya, gajinya 28 miliar per musim. Yang kedelapan Asnawi Mangku Alam di Port FC, gajinya itu 5,6 miliar per musim. Yang kesembilan Jai Ijes di Venezia, gajinya cuma 4,6 miliar per musim. Yang ke-10 Saint Patinama di KS Eupen, gajinya cuma 6,4 miliar per musim. Yang ke-11 Ragnar Orat Mangun di FC Dender, gajinya itu 8 miliar per musim. Yang ke-12 Marcelino Ferdinand di Oxford United, gajinya 7,3 miliar per musim. Yang ke-13 Calvin Verdong di NEC, gajinya cuma 4,7 miliar per musim. Yang ke-14 Rafael Struijk di Brisbane Roar, gajinya itu cuma 1,2 miliar per musim. Yang ke-15 Sadil Ramdhani di Sabah FC, gajinya cuma 588 juta per musim. Yang ke-16 Kevin Dix di Copenhagen, gajinya itu 12,6 miliar per musim. Yang ke-17 Martin Paes di FC Dallas, gajinya itu cuma 5,1 miliar per musim. Yang ke-18 Tom Haye di Almer City, gajinya cuma 6,7 miliar per musim. 19 Ole Romeni di Utrecht, gajinya itu cuma 5,2 miliar per musim. Yang ke-20 Sandy Walsh di Cafe Mechelen, gajinya 7,5 miliar per musim. Yang ke-21 Ronaldo Kuateh di Muangthong United Thailand, gajinya cuma 2,61 miliar per musim. Dan yang ke-22 adalah Elkan Bagot di Blackpool, gajinya cuma 4 miliar per musim. Jadi wajar kalau klub-klub Liga 1 ini ngebet banget buat ngedatangin yang namanya para pemain abroad timnas, sebab gajinya ternyata lebih murah dibandingkan beberapa pemain yang ada di Liga 1 musim ini. Kita lanjut ke berita klub ya. Kita mulai dari Persib Bandung. Usai tewas di ACL 2, Boyan Hodak memberikan komentarnya. Menurut Hodak, dirinya tahu banyak kesalahan yang dilakukan oleh para pemain Persib, terutama di lini belakang. Dan menurut Hodak,
itu faktor yang paling krusial, sebab ketika sebuah tim terlalu sering melakukan kesalahan sendiri, maka disitulah lawan akan menghukumnya. Saat ditanya oleh wartawan apakah akan ada perubahan di jendela transfer ini, Hodak menjawab, apa yang dirubah? Posisi apa yang dirubah? Saya akan rombak semua sisi, itu kata Hodak. Oke, Hodak bilang semua sisi akan dirombak. Nah, ini sekarang kami akan coba pilihkan nih. Ini pilihan kami aja loh ya. Beberapa nama yang harus dirombak nih. Kita akan lihat nih sesuai apa enggak nih dengan yang dilakukan oleh Boyan Hodak. Nah, kami pilih nama-nama ini berdasarkan performa mereka di 11 laga di Liga dan 6 laga di ACL 2. Yang pertama di lini belakang yang harus dirombak kalau pendapat kami, Gustavo Franca. Kenapa demikian? Ini perbedaan mencolok antara Gustavo dan Beto loh ya. Gustavo itu terlalu emosian dan terlalu jorok mainnya. Dia ini kurang tenang dan sering blunder dan sering kagetan gitu. Sementara Alberto itu memang agak kaku ya, tapi dia ini penurut dan selalu ada di posisi yang tepat. Nah, itu perbedaan yang mencolok antara Beto dan Gustavo. Jadi kalau menurut kami terlalu banyak lakukan kesalahan itu buat back adalah hal yang nggak bagus loh ya. Apalagi ketika back itu lakukan kesalahan nggak ada yang mengcover atau jadi pemain terakhir ya, ini akan jadi petaka buat tim. Di sektor kiri dan kanan ya buat kami sih nggak usah dibuang ya, tapi ditambahin aja. Zalnando ambil lagi tuh buat nambah Rezaldi yang nggak tahu deh, mungkin sampai akhir musim nggak main kali ya. Yang wajib diambil lagi itu adalah ditambah lagi, maksud kami adalah di sektor kanan. Udah nggak punya lagi back kanan nih selain Hen-Hen nih. Lalu di sektor tengah, nah yang wajib dicari Boyan Hodak di sektor tengah ini adalah seorang gelandang pengangkut air. Nah, atau gelandang jangkar ya, sebab Dado ini udah kewalahan banget nih di sektor tengah nih. Kim Kurniawan kemarin udah ngasih kode nih buat balik ke Persib, tapi nggak tahu nih akan diambil apa enggak ya. Kalau di sektor tengah ini kita cuma nunggu kelanjutan dari McClough nih. Kalau McClough ini pergi dari Persib ke Bali atau PSIS ya otomatis Persib wajib cari pengganti yang sepadan. Sebab kalau Dado atau Klok ini hilang, otomatis lini tengah Persib ini jomplang lo ya. Dan Adam Alis penggantinya ini nggak cocok jadi breaker. Sisi sayap nih. Kalau sisi sayap itu semisalnya Sadil Ramdhani gagal ke Persib ya mau nggak mau posisi Maelson cari lagi winger yang sepadan ya. Tapi kalau Sadil ini merapat ke Persib dan Febri Haryadi pulih ya, posisi Mail ini slotnya ditukar ke striker aja deh. Intinya kalau memang benar serius di jendela transfer ini akan ada perubahan, ya lebih baik yang jarang kepake itu loh, itu dipinjem-pinjemin aja dulu deh, seperti Azikri, terus juga Ferdiansa, Faris Abdul Hafiz, dan cari pemain-pemain yang udah pengalaman aja. Nah, berikut ini akan kami coba tampilkan rekomendasi pemain-pemain. Ini pilihan kami aja loh ya. Ini cuma rekomendasi kami aja loh ya. Back, Renan Alves, Boris Kopitovic atau Gabriel Perez. Lalu tengah, Hugo Gomez alias Jaja, Kim Kurniawan, Omid Nazari atau mungkin Eber Besa kali ya. Depan itu pilihan kami ya. Matius Pato kalau nggak Bergsonda Silva atau mungkin Tomoyuki Doi. Ya itu sih cuma cuma rekomendasi aja loh ya, kan yang kuasa tetap Boyan Hodak, jadi ya ditunggu aja. Lanjut ada nama Van der Luis loh ya, bukan Wander Luis. Yang ini sama sih, asal Brazil juga tapi posisinya winger nih. Usianya udah 34 tahun sih. Ya saat ini main di Liga Thailand nih bersama klub Prapchuap FC. Nah, si Van der Luis ini dipastikan akan merapat ke salah satu klub di Liga 1 di bursa transfer ini. Nah, silahkan tebak sendiri aja ya, klub mana tuh yang butuh banget nih ganti winger nih. Tapi statistiknya sih nggak terlalu bagus juga nih si Van der Luis nih. 11 laga cuma cetak 1 gol dan tiap musim itu jarang banget loh dia ini mencetak lebih dari 10 gol. Lalu ada Jonathan Bustos, mantan gelandang Borneo FC dan PSS Sleman yang kabarnya udah deal nih buat bergabung dengan Malut United di putaran 2 ini. Bustos sendiri memang saat ini tanpa klub ya, usai memutuskan kontraknya dengan PSS Sleman di akhir musim lalu. Di PSS sendiri 29 kali main cetak 6 gol dan 7 assist.
Kemudian ada bek tengah asal Turki, Göktuğ Demiroglu. Agak susah sih namanya bahasa Turki ya. Göktuğ Demiroglu yang kabarnya diminati salah satu klub di Liga 1. Pemain bertinggi tubuh 190 cm ini udah malang melintang nih di Liga Asia nih, seperti di Cebu FC di Filipina nih. Usianya sih baru 25 tahun nih. Nah, kabarnya ada klub nih yang rela ngedebus Göktuğ ini ke timnya di Liga 1 nih. Klub mana ya yang berani nebus atau ngeluarin duit segitu banyak buat nebus pemain? Ayo tebak, klub mana nih yang lagi banyak duit? Apakah klub dengan huruf depannya P, atau klub dengan huruf depannya D, atau dengan huruf M, atau yang mana tuh? Dari Dewa United, Hugo Gomez alias Jaja tiba-tiba memposting dirinya saat di Dewa United dengan kata-kata yang agak aneh sih kalau buat kami. Pada akhirnya semua perjuangan akan berharga. Apa ya artinya? Apakah si Jaja ini akan keluar dari Dewa United nih? Sebab ada rumor Jaja ini mau dipinjamin nih di putaran 2 ini. Katanya sih dipinjemin ke Madura United. Jaja sendiri musim ini memang anjlok banget ya. Anjloknya minta ampun nih. Baru main 6 kali aja dan nggak cetak gol maupun assist. Kenapa ya Jaja ini kok seperti nggak cocok ya di Dewa United? Apa nggak cocok susunya ya di Dewa United? Nggak cocok susunya, nggak cocok gaya melatih pelatihnya kali maksudnya. Ayo siap-siap tuh yang ngebat banget sama Jaja. Boleh kali dipinjam setengah musim. Dari Madura United udah jatuh ke timpa tangga. Itulah Madura United udah kalah 1-0 dari Persik Kediri. Kartu merah pula. Ini lagian si Sandi Samosir. Kenapa coba? Kok yo iso-isone lo yo koyok ngono. Iki bal-balan cok. Udu EFC. Piye to iki? Udah tahu timnya lagi butuh kemenangan. Baru masuk udah ngelakuin hal-hal yang seperti itu. Kartu merah kan? Ada apes bener nih Madura United. Kurang makan sate nih kayaknya nih para pemain Madura United. Coba tuh kasih 100 tusuk dulu. Nggak paham ya maksudnya. Cuma orang Madura yang paham kenapa kami bilang coba kasih sate. Dari Persebaya, keinginan bonek yang saat mengizinkan para Jackmania datang ke Surabaya saat lawan Persija karena katanya demi kampanye damai dan berharap Komdis nggak jatuhkan sanksi, tapi ternyata gagal son. Komdis PSSI tetap jatuhkan sanksi pada Persebaya dan Persija masing-masing 25 jeti. Gara-garanya ya cuma itu, ada supporter Persija dengan jumlah yang besar datang ke Surabaya dan pihak Persebayanya justru menerima. Nah, yang bikin nyesek bonek lagi, udahnya disambut dengan baik di Surabaya, dijamu dengan terhormat di Surabaya, malah ada sebagian supporter Persija yang ngehina Viking pas ultahnya Persija kemarin. Apa nggak nyesek tuh bonek? Dan uniknya sampai saat ini belum ada tuh klarifikasi apapun dari pihak Jackmania. Kami pribadi sih nggak nyalain sih bonek karena udah ngundang Jackmania ke Surabaya. Sebab niatnya sih udah bagus buat perdamaian. Tapi mbok yo kudu ngerti, peraturan is peraturan. Supporter itu masih dilarang away. Ya wajar kalau Komdis jatuhkan sanksi. Apalagi tahu kan siapa ketua Komdis PSSI. Dan pas kebetulan Persebaya lagi kaya raya, ya wes dimanfaatkan. Adeh.